Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alat optik, yaitu alat optik yang berupa lup dan mikroskop. Pertama, kita akan belajar tentang lup. Lup atau yang biasa disebut dengan kaca pembesar merupakan lensa cembung yang berupa lensa cembung atau lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Nah, pembentukan bayangan pada lup bisa dilihat dari gambar di slide ya. Bayangan yang terbentuk pada lup adalah maya tegak diperbesar, yaitu bayangan berupa gambar yang berwarna hijau. Kemudian pada penggunaannya, kamu juga dapat menghitung pembesaran bayangan lup, di mana pembesaran bayangan lup bisa diukur dengan membandingkan sudut penglihatan setelah ada lup dengan sudut penglihatan tanpa menggunakan lup. Saat menggunakan lup, benda harus diletakkan di antara fokus dan pusat lensa. Benda dapat diamati dalam dua keadaan, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan ketika mata tidak berakomodasi. Disebut berakomodasi maksimum ketika benda diletakkan kurang dari fokus lup tersebut. Sementara saat benda diletakkan tepat pada fokus lup, maka mata tidak terjadi akomodasi. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk rumus pembesaran sudut lup untuk mata yang tidak berakomodasi, itu pembesarannya SN atau jarak normal penglihatan dibagi dengan jarak fokus lup. Sedangkan untuk rumus pembesaran sudut lup untuk mata berakomodasi maksimum, maka pembesarannya adalah jarak normal SN dibagi titik fokus terus ditambah 1. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mikroskop. Pasti anak-anak sudah pernah lihat ya bentuk mikroskop seperti apa. Kalau yang belum, bisa dilihat itu. Jadi bentuk mikroskop itu seperti itu, dan itu udah ada bagiannya. Nah, sekarang kita pelajarin lebih lanjut nih. Apa sih mikroskop itu? Mikroskop itu merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, langsung dilihat langsung. Seperti misalnya dalam konteks biologi, seperti mikroorganisme atau bakteri, kan tidak bisa dilihat secara langsung, jadi harus menggunakan mikroskop. Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut tentang bagian mikroskop yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Bagian mikroskop itu ada 13 bagian, yang mana 13 bagian itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik sendiri itu berupa lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Lensa okuler merupakan lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita. Fungsinya lensa okuler ini itu untuk memperbesar bayangan objek. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya ada di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek tersebut. Nah, lensa objektif ini juga bisa diatur besar kecilnya. Yang mengatur itu biasanya dinamakan revolver. Lalu kemudian diafragma dan cermin itu fungsinya apa? Jadi diafragma sendiri fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke
lensa objektif. Kalau cermin ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma tadi. Terus kemudian juga cermin itu terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Nah, setelah kita membahas tentang bagian optik dari mikroskop itu, sekarang kita membahas bagian mekanik dari mikroskop tersebut yang terdiri dari tabung mikroskop, meja preparat, penjepit, lengan mikroskop, mikrometer, makrometer, kondensor, skrup, dan kaki mikroskop. Bisa dilihat ya dari gambar di PPT juga bagian-bagiannya. Kemudian kita belajar lagi fungsinya satu-satu. Tabung mikroskop ini sudah jelas ya berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif supaya bisa melihat objeknya dengan jelas. Kalau meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Kemudian objek tersebut bisa dijepit dengan penjepit objek supaya tidak bergeser-geser saat diamati. Untuk lengannya sendiri fungsinya itu untuk dijadikan pegangan ketika mau membawa atau memindahkan mikroskopnya. Bagian selanjutnya bernama mikrometer. Mikrometer itu biasa dikenal juga dengan sebutan pemutar halus, yang mana mikrometer itu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. Bentuk mikrometer itu lebih kecil dibandingkan makrometer. Lalu apa bedanya? Kalau dilihat dari namanya jelas ya, kalau makro tuh besar, kalau mikro tuh kecil. Nah, kalau makro sendiri itu fungsinya itu untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat. Ukurannya juga pasti lebih besar dari mikro karena makro ya. Kemudian bagian selanjutnya bernama kondensor, yang mana fungsi kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, semacam penampungan cahaya gitulah. Lalu ada juga yang namanya skrup, di mana skrup ini berfungsi untuk mengatur sudutnya mikroskop, mengatur sudut pada mikroskop. Kemudian bagian yang terakhir adalah kaki mikroskop. Sesuai dengan namanya ya, kaki mikroskop berarti merupakan bagian untuk menyangga atau menopang mikroskop itu agar tidak jatuh. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, sekarang bisa dilihat ya, itu merupakan gambaran pembentukan bayangan pada mikroskop. Untuk keterangannya di slide berikutnya nih, dimana benda apabila ditempatkan di ruang 2 lensa objektif, bayangan yang terbentuk akan berada di belakang lensa objektif, berarti di ruang 3. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dijadikan benda untuk lensa okuler, sehingga bayangan ini ditempatkan di ruang satunya lensa okuler. Bayangan kedua yang terbentuk oleh lensa okuler akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar di depan lensa okuler. Nah, untuk materi hari ini, untuk alat optik, lup, dan mikroskop dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mempunyai titik dekat 30 cm ingin melihat sebuah benda dengan lup. Apabila orang
tersebut berakomodasi maksimum menginginkan pembesaran 5 kali, maka jarak fokus loop yang harus digunakan adalah diketahui S sama dengan 30 cm, M sama dengan 5 kali menggunakan rumus mata berakomodasi maksimum. Ditanya F, jawab M sama dengan Sn per F plus 1, 5 sama dengan 30 per F plus 1, 30 per F sama dengan 5 min 1, F sama dengan 30 per 4, F sama dengan 7,5 cm. Sebuah mikroskop dari dua lensa positif, lensa objektif, dan lensa okuler masing-masing memiliki jarak fokus 30 cm dan 10 cm. Jika sebuah benda ditempatkan 3,5 cm di depan lensa objektif, maka tentukan perbesaran dan panjang mikroskop untuk mata berakomodasi minimum. Untuk mencari pembesaran panjang mikroskop pada mata berakomodasi minimum, kita mencari dulu SOB. Dan kemudian bisa dilihat jawaban seperti yang tertera pada lanjutan berikut. Terima kasih.